Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Aban. Sebagaimana yang saya katakan di video sebelumnya, di video kali ini saya akan melanjutkan dress bareng bersama teman-teman membacakan kitab Mabadi Awaliyah yang akan mulai dari bab definisi usul fikih. Ya, nggak usah berlama-lama lagi, mengingat durasi yang mungkin kalau terlalu lama akan menghabiskan banyak kuota. Karena status saya masih santri, saya mohon perhatian dari sahabat-sahabat semua, pengertiannya. Oke, kita mulai langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qismu utai bagian al-awalu kang pertama iku fi usul fikih ing dalem nerangaken definisine usul fikih. Al-aslu utawi asal lugotan ing dalam munggo bahasa iku ma perkara bunia kang den bangun alaihi ngatasé ma apa ghairuhu sakliyane ma kasli syajarati kaya asale wiwitan ai asasihi tegase pondasine syajarah wa aslu syajarati utawi asale syajarah ai torfuha tegase pangkate ujunge syajarah iku atsabitu kang tetep fil ardi ing dalem bumi. Fa usul fikih mangka utai usul fik iku asasuhu pondasine fikih. Asal itu secara bahasa digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang di atasnya dibangun sesuatu yang lain. Seperti kita ibaratkan dengan sebuah akar. Akar ini adalah sesuatu yang di atasnya tumbuhlah sebuah pohon yang banyak cabangnya, banyak daunnya, banyak buah-buahnya. Maka kita pahami dari sini usul fikih adalah sesuatu yang di atasnya dibangun ilmu fikih. Wal far'u tai cabang iku ma perkara bunia kang den bangun apa ma ala ghairihi ing atase sakliyane ma ka furu'i syajarati kaya cabangnya syajarah li asliha maring asale syajarah wa furu'ul fikhi utawi cabangnya fikih iku li usulihi kedue asale fikih. Fara menurut bahasa adalah sesuatu yang dibangun di atas yang lain. Contohnya ya pohon batang, cabang-cabang dan daunnya itu semuanya berdiri di atasnya sebuah akar yang kokoh. Dalam artian fikih dibangun di atasnya usul fikih. Wal aslu utai asal istilahat ing dalam munggu bahasa iku yuqalu den ucapakan apa asal ala dalili ngatasé dalil wala qaidati kulliyah lan qaidah kulliyah. Sedangkan asal digunakan dalam istilah itu untuk menunjukkan sebuah dalil ataupun kaidah kuliah. Nah, di sini Kiai Musannif mulai menjelaskan contoh kakolihim kayak daune ulama aslu wujubis sholati utawi asale wujibis sholat iku alkitabu tab Quran. Ai dalilu tegese utawi dalil ala wujubiha ing atase wajibis sholat iku alkitabu kitab. Ada kata-kata ulama yang mengatakan aslu wujubis sholat kitab, asal wajibnya sholat itu adalah kitab. Maksudnya adalah dalil dari wajibnya sholat itu berasal dari Quran. Itu berarti asal di sini digunakan untuk menunjukkan maknanya dalil. Qala ngendika sapa Allah taala, Gusti Allah taala aqimus sholat. Aqimu jumanakeun sapa sira kabeh as-sholata ing sholat. Dalil wajibnya sholat tadi diambil dari ayat aqimus sholat. Wa qaulihim lan daune Gusti wa qaulihim lan daune ulama ibahatul maitati utawi ibahatul maitati utawi oleh mangan bangkai lil mutir kedua kang pepet iku khilaful asli nulayani asal ai mukhalifun tegese kang nulayani lil qaidati maring qaidah al kulliyati kang masa kulli. Ada lagi yang dijadikan contoh oleh Kiai Musannif. Kata-katanya ibahatul maitati lil mutiri khilaful asli. Sini ada kata-kata khilaful asli yang kalau diterjemahkan itu diperbolehkannya memakan bangkai bagi orang yang tersudut, kelaparan, hampir mati, itu
mengingkari dari kaidah, keluar dari ranah kaidah. Dalam artian asal di sini digunakan untuk menunjukkan makna kaidah, kaidah kuliah. Wahia utawi kaidah iku kullu maitatin utawi saban-saban mait iku haram. Kaidah kuliah yang tadi apa? Yang mana tadi memakan bangkai itu menjadi halal bagi mutir orang yang terpaksa, itu kaidahnya adalah kullu maitatin haram. Setiap bangkai itu haram dimakan kecuali bangkainya ikan, bangkainya belalang, dan bangkainya manusia bangkainya belalang dan malaikat itu halal. Kalau bangkainya manusia itu tetap nggak boleh dimakan tapi suci. Qala ngandika sapa Allah taala innama hurima angin pastine den haramakan alaikum ing atase sira kabeh apa lamaitatu mait. Bahwasannya diharamkan bagi kalian memakan bangkai. Usul fikih utai usul fikih iku dalilul fikih, dalil fikih ala sabil ijmali ing atase dalan global. Usul fikih menurut istilah tadi kan asal digunakan untuk istilah. Sekarang usulul fikih. Usul fikih itu secara istilah adalah dalilnya fikih secara global. Dalil ini global dijadikan sebagai dalilnya fikih. Dalilul fikih ala sabil ijmal. Dalil fikih secara global. Kaqaulihim kayak daune ulama mutlaqul amri utai mutlaqe amr iku lil wujubi kedua wajib. Wa mutlaqun nahi utai mutlaqe larangan iku ditahrimi nuduhaken mana haram. Wa mutlaqu fi'lin nabi sallallahu alaihi wasallam utawi mutlaqe pegaweane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mutlaqul ijma'i lan mutlaqe ijma' wa mutlaqul qiyasi lan mutlaqe qiyas iku hujjajun piro-piro hujjah. Contohnya adalah mutlaqul amri lil wujub. Bahwasanya ketika ada amr itu hakikatnya menunjukkan mana wajib. Itu namanya usul fikih. Ini menjadi usul fikih karena apa? Al amruh lil wujub, mutlaqul amri lil wujub itu sangat ijmal, global. Setiap perintah pasti menunjukkan makna wajib, itu maknanya global. Itu maknanya menyeluruh. Adapun ntar yang ada kriteria lain yang membuat amr ini menunjukkan hukum yang lain, itu keluar dari ranah kaidah global. Wa mutlaqin nahyi litahrim. Mutlaknya nahi larangan itu untuk menunjukkan mana haram. Dan mutlaqul fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mutlaqul ijma' wa mutlaqul qiyas hujjajun. Mutlaknya pekerjaannya Kanjeng Nabi, apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi, mutlaqan ijma', qiyas itu hujjah. Ini semuanya adalah kaidah yang ijmal ataupun dalil ijmal. Maka semua yang disebutkan tadi disebut usul fikih. Al fiqhu utai fikih lugatan indal munggu bahasa iku al fahmu pemahaman. Fakih tu kalamaka ai fahim tuhu. Fakih tu paham sapa ingsun kalamaka ing omongane sira ai fahim tuhu. Paham sapa ingsun hing kalam. Fikih digunakan dalam bahasa itu maknanya untuk menunjukkan makna apa? Untuk menunjukkan makna paham. Ya ini kemudian menunjukkan contoh fakih tu kalamaka. Fakih tu maknanya fakih itu di sini menunjukkan makna paham, dalam artian fakihu di sini fakih itu ditunjukkan digunakan dengan menggunakan makna secara bahasa. Wal istilahan indal mu istilah al ilmu ilmu bil ahkami kelawan piro-piro hukum asyariyati kang bahasa syariat alati tariku kang utawi dalane ahkam iku al ijtihadu ijtihad. Secara istilah fikih digunakan untuk ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syariat yang diambil dari yang metodenya ijtihad. Di sini tapi dalam kitab lain Imam Amadi menjelaskan bahwasanya ilmu adalah ilmu fikih adalah al ilmu bil jumlati ghalibatin bil ahkami syariatin alati tariqah ijtihad. Perbedaannya di mana? Kalau diterjemahkan secara teks menurut kitab ini,
Fikih adalah ilmu yang menerangkan hukum-hukum syariat yang jalannya ijtihad. Akan tetapi menurut Imam Amidi, fikih adalah ilmu yang menerangkan sebagian ataupun jumlah mayoritas dari hukum-hukum yang diambil dari ijtihad. Perbedaannya di mana? Contohnya begini, antara akan terjadi beberapa perbedaan pengaruh dalam hukum. Contohnya ketika sampean udah punya anak pertama baru lahir. Nah, sampean nazar di situ. Kalau anak saya jadi ahli fikih, saya akan bangun 50 masjid. Nah, ntar dulu, sebelum itu ntar dulu. Anda mengikuti fikih definisi yang mana menurut kitab ini ataupun yang dikatakan oleh Imam Amidi. Kalau seumpamanya sampean mengikuti pendapat yang dikatakan oleh kitab ini, maka anak Anda udah mondok beberapa tahun, 6 tahun menjadi ulama dan ilmu fikihnya tinggi, itu Anda tidak wajib membangun masjid. Kenapa? Di sini kalau seumpamanya teks yang pertama al ilmu bil ahkam, ketika ada lafaz jamak, ahkam itu kan jamak, dimasukin maka menunjukkan mana maka dalam artian kalau diterjemahkan mengetahui semua hukum-hukum syariat. Alul fikih berarti orang-orang yang menguasai semua hukum-hukum syariat. Tapi kira-kira ada nggak orang yang seperti itu? Nggak ada. Yang menguasai semua hukum-hukum syariat yang ngajarin istihad itu nggak ada. Tapi kalau sampean mengikuti pendapat yang Imam Abidi, anak Anda itu kalau ahli fikih, kriteria ahli fikih itu nggak perlu menguasai semua hukum, tapi cukup dengan jumlah mayoritas hukum-hukum ijtihad tadi. Berarti kalau anak Anda tadi gimana kasusnya? Anda wajib bangun 50 masjid tadi. Ya kalau seumpamanya nggak lakukan, ya berarti harus kifarat sumpah. Kal ilmi kayak ilmu bi ananiyata kelawan satu niat iku fil wudu ing dan wudu iku wajib wa nahwi dzalika lan padane mengkon-mengkonon wudu minal masail saking pira-pira masalah al ijtihadiyati kang masa ijtihad. Kala ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu angin pastine utai pira-pira amal iku binniyati kelawan niat. Rawahu ngriwayataken hu ing hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslimun dan Imam Muslim. Wal wudu utai wudu iku minal a'mali saking amal. Fikih secara istilah. Nih kita lagi lanjut nih. Fikih secara istilah dicontohkan oleh Ki Musonib. Niat di dalam wudu itu wajib karena diambil dari hadis innamal a'malu binniyat. Niat di dalam wudu itu wajib, itu maksudnya ilmu fikih. Karena apa? Kita tahu menghukumi wudu, niat dalam wudu itu wajib, kita pakainya nalar, ijtihad dulu kita. Innamal a'mal, kita cari amal itu apa saja sih? Amalnya banyak amal, ada nyangkul, nyawa, sholat, amal, salat. Nah, kita wudu ini sebagian dari amal. Sedangkan setiap amal ini tergantung kepada niatnya. Dalam artian wudu wajib dengan niat. Tapi Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasannya niat dalam wudu itu tidak wajib. Karena apa? Karena beliau berpendapat bahwa wudu itu bukan amal, tapi wasail. Wudu minal wasail. Abu Hanifah berpendapat wudu ini bukan amal, tetapi perantaran bagi amal. Amal apa saja? Ya bisa baca Quran, sholat. Jadi menurut Imam Abu Hanifah, niat dalam wudu nggak wajib karena wudu bukan amal. Tapi kalau Imam Syafi'i wajib niat. Bi khilafil ilmi kelawan analayani ilmu bil ahkam syariati kelawan hukum-hukum syariat alati laisa kang ora nana opo ahkam alati laisa kang ora nana opo tariquha dalane ahkam orang iku bil ijtihadi kelawan ijtihad. Berarti ilmu yang hukumnya ilmu mengetahui hukum-hukum syariat tetapi itu bukan dari jalur ijtihad, maka itu bukan fikih. Contohnya apa? Contohnya di sini kal ilmi kayak nguruhi bi ana shalawat kalawan satu ni pira-pira salat al-khamsa kang ana 5
iku wajibatun wajib. Contohnya sholat 5 waktu itu wajib. Kenapa bukan tidak bisa disebut fikih? Karena itu apa? Al ma'lum minad-din bidorurah. Sesuatu yang pasti diketahui di dalam agama. Mati kita nggak usah ijtihad lagi untuk mengetahui sholat 5 waktu itu wajib. Berarti kita tahu sholat 5 waktu itu wajib, itu bukan fikih. Wa anna zina satune zina iku mahrumun den haramaken. Wa nahwi dzalika muhramun den haramaken. Wa dzalika wa nahwi dzalika lan padane mengkon-mengkonon kabeh minal masail saking pira-pira agama al-qad misal minal masail saking pira-pira masalah al-qadiyati kang bangsa pasti. Fala yusamma maka ora den arani apa al ilmu bima kelawan perkara dzukira kang wis den tutur apa ma fi dzukira kang wis den apa ma fikhan ing fikih. Contoh lainnya zina itu haram, ya pasti itu. Karena zina haramnya sudah diketahui di dalam agama secara pasti. Dan juga masalah-masalah lain yang pastinya diketahui di dalam agama. Al ilmu utawi ilmu iku sifatun sifat yang kasih bukan kebuha biha kelawan sifat apa alamat lubu perkara kang disopi inggisyafan kelawan kebuka taman kang sampurna. Ini keterangan tambahan dari Ki Musonib, bahwasannya beliau menjelaskan ilmu adalah sebuah sifat. Dengan sifat ini kita bisa mengetahui bisa membuka perkara yang ingin kita ketahui secara sempurna. Itu namanya ilmu. Terus di bawahnya wal jahlu utawi jahal iku adamul ilmi orang nawi nguruhi bisyai'i kelawan sewiji-wiji. Kalau jahal itu adalah kita tidak mengetahui sesuatu sama sekali. Kita tidak mengetahui akan esensi pada sesuatu. Sesuatu itu hakikatnya apa sih? Definisinya apa di sesuatu itu namanya kalau kita nggak tahu itu namanya jahal. Itu pun kita tahu. Jahal itu ada dua. Yang pertama jahal basit, ada jahal murakab. Kalau jahal basit, kita nggak tahu sama sekali itu namanya jahal basit. Kalau jahal murakab, kita memahami sesuatu akan tetapi salah prediksi, itu namanya jahal murakab. Memahami sesuatu akan tetapi salah prediksi, itu namanya jahal murakab. Wasonu taizon ikwal idraku, memahami pemahaman arroji kang unggul li ahadil amro ini kedua salah sijine piro rong pendapat. Kalau zon itu adalah prediksi kuat di antara dua pendapat. Dua pendapat ini yang paling unggul yang mana, itu namanya zon. Dalilnya paling kuat atau apa, itu namanya zon. Wala hawahmu utai wahum ikwal idraku pemahaman al marjuh kang den kalahkan, yang dikalahkan li ahadil amro ini kedua dua pendapat. Kalau waham adalah ada dua pendapat, salah satunya itu lemah, namanya waham. Selalu pendapat itu pendapat yang kuat, satu lagi lemah. Nah, yang lemah ini disebutnya waham. Kalau waham secara bahasa itu salah pahaman. Wasyaku utai syak iku al idraku pemahaman al mustawi kang pada bainal amro ini kedua yang dalam antaranya rong pendapat. Ketika ada dua pendapat yang sama, kalau diibaratkan 50% lah kuatnya, maka kedua-duanya disebut syak karena seimbang. Jadi kan itu membuat sesuatu, kalau di bahasa Cirebon, kekederan, kebingungan. Di mana yang benar ya? Kok sama-sama kuat gitu kan. Kalau kamu ingin belanja kan itu murah, milih yang mana ya? Ya udah nggak usah beli. Fatarat dudu mangka utawi keder ataupun bingung fikiyam Zaidin ing dalem ngadake Zaid wa nafyihi lan ora nanane qiyam iku alasawa ing atase pada iku syakun syak. Ketika kamu bingung Zaid itu berdiri atau enggak sih? Berdiri atau enggak, dan dalil berdiri dan dalilnya tidak berdiri itu sama-sama kuat 50%, maka itu namanya syak. Wa ma'arajahani thubuti lan sartane kuate tetap wal intifa udzonni wa ma'arajahani thubuti lan sertane kuate tetap wa intifa udzonni lan oranane dzon wa ma amarjuhin lan sartane pendapat kang den kalahaken fi ahadihima ing dalam salah sijine amroin iku wahmun waham.
Kalau seumpamanya intifa'uz zon, dalam artian ketika ada suatu pendapat itu dia nggak bisa dianggap zon, nggak bisa dianggap prediksi kuat. Nah, sedangkan ada satu pendapat lagi. Nah, satu pendapat ini itu bertentangan dengan pendapat itu, bertentangan, dan satu lagi lebih kuat, satu lagi disebut wahm. Wal muradu ingkang dikarepaken bil ilmi kelan ilmi fi ta'rifil fikih ing dalam definisi fikih iku yasmilu mengku apa ilmu adzanna ing dzon yang dimuktabarkan ataupun yang dianggap di dalam ilmu fikih. Itu yang pertama, satu ilmu tadi. Ilmu berarti ilmu nih diibaratkan pendapat yang 100%. Kalau dzon itu 80% prediksi kuat. Yang dimuktabarkan ilmu dan juga dzon, dan kebanyakan ilmu fikih itu dibangun oleh dzon. Karena ijtihad sih nggak ada ijtihad yang benar 100%. Ya, segitu saja. Mungkin di video selanjutnya saya akan melanjutkan pembacaan kitab Babul Ahkam. Babul Ahkam di sini. Ya, selebihnya saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Karena saya juga manusia, saya banyak salahnya. Nah, mungkin kalau dari deskripsi ataupun pembacaan kitab yang saya bacakan tadi ada yang salah, itu boleh sahabat-sahabat semua komen di kolom komentar. Ataupun sampean ada perbandingan lagi di kitab yang lain, boleh tuh sambungin kitab komentar dah. Buka forum kita di kolom komentar YouTube kan, belum ada yang kayak gitu. Kita debat di kolom komentar YouTube, kita mulai. Oke, kita lanjut lagi di video selanjutnya. Mau saya undur diri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.